Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dan ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, dan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima, kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita yang sudah ada di bait Tuhan pada sore hari ini, kita bersyukur oleh karena kasih anugerah-Nya, karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di tempat ini, di Gereja GKI Hope Family Jakarta. Pada sore hari ini, Tuhan ingin mendengar suara kita. Tuhan ingin mendengar pengakuan iman kita, bahwa kita sungguh percaya kepadanya. Tidak ada nama lain yang kita sembah, tidak ada nama lain yang kita puji dan kita muliakan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau layakkan setiap kami ya Allah untuk ada di hadirat-Mu. Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, dan Engkau perkenankan kami Tuhan untuk masuk lebih lagi menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir Tuhan. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru, menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan, kami datang memuji dan menyembah-Mu ya Allah. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan selalu melingkupiku.
ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami semua Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Sembah dan hormat kami bagi-Mu ya Allah. Oh, bagi-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan di hadapan Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami ya Allah. Kekudusan-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan baru. Amin. Yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau telah tebus dosa kami, kayu salib ya Allah. Kekudusan-Mu memulihkan setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kami ada ya Allah. Oh haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan baru. Amin. Haleluya. Yesus, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa kami di kayu salib Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami. Kekudusan-Mu memulihkan setiap kami, melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan setiap kami. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu,
ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Darah-Mu Tuhan menyelamatkan kami. Kuasa darah-Mu Tuhan menguduskan setiap kami. Kuasa darah-Mu Tuhan menyembuhkan setiap kami. Kuasa darah-Mu pulihkan kami Tuhan. Kuasa salib-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau layakkan setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami memanggil Engkau ya Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Oh, Kau baik Tuhan. Haleluya. 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 Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapan dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, berharap dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku percaya, ku dapat kemuliaan, ku dapat kemuliaan kuasa salib-Nya. Ku jadi pemenang, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapan sekali lagi dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan Tuhan, kemuliaan kuasa salib-Nya. Katakan dengan iman, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, pengharapan sekali lagi, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami katakan dengan iman, percaya kami bahwa di dalam Tuhan kami beroleh kemenangan. Kami mengatasi segala hal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau minggu ini Tuhan bersama dengan kami. Minggu-minggu yang akan datang Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami mengatasi segala hal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami, sertai kami Tuhan. Roh Kudus-Mu beracara buat setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia selalu baik bagi kita semua, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan iman kita mau katakan sore hari ini, kita gereja-gereja Tuhan mau bangkit bersama. Gereja Tuhan sekarang, haleluya, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan. Kemenangan telah Dengan iman katakan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, amin. Umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya, kami mau bangkit bersamamu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangannya telah diberikan. Amin. Kuasa dosa dipatahkan. Haleluya, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, oleh umat pemenang, amin. Rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, maju berperang, maju berperang. Haleluya, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuasaanmu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umatmu Tuhan. Allah dahsyat di
kudusnya. Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah kami umat-Mu Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersama katakan. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Sungguh Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Amin. Hei, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Siapa yang dahsyat, saudara? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ada sukacita sore hari ini. Masih kuat untuk berdiri, saudaraku? Dengan iman kita katakan, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Haleluya, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai dari mana? Dari Raja Mulia. Katakan dengan imanmu. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam siapa, saudara? Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami diberi kuasa oleh-Mu Tuhan, menaklukkan segala musuh di bawah kaki kami. Dengan iman katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan, jika Allah ada bersamaku, apa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sahih. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidup. Ku berdiri dengan iman. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
kembali Bapak Ibu Saudara. Pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan Gereja Hope Family Jakarta di tempat ini. Rabu 5 Agustus ada ibadah doa dimulai jam 7 di rumah keluarga Ibu Eti. Di rumah Ibu Eti yang bertugas dapat Bapak Ibu lihat di layar di belakang. Lalu ada doa puasa pada hari Kamis malam, kita makan malam terakhir. Lalu kita berpuasa. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi gereja kita di tempat ini. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit, yang mengalami kemunduran. Kiranya Tuhan memberi kekuatan buat mereka semua, hingga kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu pada hari Minggu, pada hari Jumat jam 4 sore kita buka puasa di tempat masing-masing. Ibadah raya disertai dengan ibadah anak pada hari Minggu tanggal 9 April 2026 dimulai jam 4 sampai dengan selesai. Kita terus berdoa untuk ibadah Natal GKI Hope Family Jakarta di tempat ini. Biar semua Tuhan siapkan tepat dan indah pada waktunya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Ya Tuhan, kami hidup karena kami percaya. Kami melangkah karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan bersama dengan kami. Walaupun kami harus melewati kekecewaan, kesulitan apapun yang merintangi kami. Tetapi percayalah, Dia Tuhan yang tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap ada bagi kita, anak-anaknya yang selalu menaruh pengharapan kepadanya. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pengharapan kita yang baru, bahwa sungguh tidak ada yang tidak pasti di dalam Tuhan. Semuanya pasti di dalam Tuhan. Jika Tuhan yang memegang kendali hidup kita, semuanya itu pasti. Tinggal menunggu waktu Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ya Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidup ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Genggaman-Mu. Katakan sekali lagi, ku hidup karena percaya Tuhan. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Ya Tuhan, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ya Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku
sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Amin, amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku hidup, kami hidup karena percaya Tuhan. Kau yang berjanji setia bagi kami. Ya Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu ya Allah. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dengan iman. Sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Haleluya. Amin. Kami terima janji-Mu Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Engkau yang berjanji buat setiap kami Tuhan, Engkau sanggup menggenapi. Amin. Imanku bersepakat percaya. Katakan, ku terima sekarang Tuhan, terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh terima kemenangan Tuhan hari ini. Engkau yang beri kami kemenangan hari lepas hari Tuhan. Bahkan kalau hari ini kami boleh ada kembali di rumah-Mu ya Tuhan, kami percaya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kemenangan yang kami terima hari ini menjadi berkat yang kami akan terus bawa di dalam kami mengikut Engkau Tuhan. Bahkan kemenangan yang kami terima hari ini kami akan bagikan bagi banyak jiwa yang ada ya Bapa. Jika ada banyak orang bisa menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat, mendengar nama baik tentang Engkau setiap hidup mereka Bapa. Pakai kami Tuhan, beri kerelaan di hati kami untuk kami bisa bergerak maju, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan sejak awal bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, sehingga kami tidak hanya sedara datang ibadah dan duduk diam, tapi kami bergerak bersama-sama, lakukan kebenaran firman Tuhan, lakukan rencana dan kehendak Tuhan, amanat-Mu yang sungguh agung dalam setiap kami orang percaya, sehingga kami pastikan Tuhan melalui hidup kami ada banyak keluarga-keluarga terima Yesus, ada banyak keluarga-keluarga dipulihkan, ada banyak orang susah ditolong,
tolong. Ada banyak orang-orang yang lumpuh disembuhkan. Dan kami percaya Engkau yang akan menyertai kami Tuhan. Kemenangan-Mu itu yang melingkupi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hari ini. Berterima kasih buat kesempatan kembali kami bisa dengar firman Tuhan. Engkau berkati setiap firman yang akan kami dengar. Biar setiap kami yang mendengar, ya Tuhan berkati. Sehingga sungguh Bapa, setiap firman yang kami terima hari ini menjadi kebenaran yang sesungguhnya dalam setiap hidup kami. Sehingga kami terus pakai firman Tuhan dalam kami melayani, dalam kami juga mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara sehat semua. Amin. Amin. Tuhan baik buat kita. Amin. Bilang kanan kiri, Tuhan itu sayang sama kamu. Amin. Amin. Tuhan itu sayang sama kita. Amin. Dia mengasihi saya dan saudara hari lepas hari sampai hari ini. Saudara kasih Tuhan, kalau di 2 bulan lalu kita sudah banyak belajar bicara tentang tema kita, yaitu melayani bersama keluarga. Dan saya doa biar kita semua kita bersama keluarga bisa dipastikan melayani Tuhan. Amin. Nanti juga kita percaya ada keluarga-keluarga yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan percayakan ada di gereja ini juga bisa melayani bersama-sama. Dan di sepanjang bulan ini kita punya tema yang baru, yaitu bagaimana saya dan saudara bisa memahami betapa pentingnya saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan bisa bergerak maju bersama-sama. Saya ulang nih, bergerak maju bersama-sama dengan para pemimpin. Nah saudara, tanpa kebetulan kita kan sudah masuk dalam hampir menyelesaikan pemuritan kita untuk apa ya? Untuk gelombang yang pertama saya sebutnya, ya kan, saudara yang ikut pemuritan. Maka kalau saudara yang belum sempat ikut nanti berikutnya next di gelombang berikutnya, saudara kita ada belajar juga banyak hal tentang menjadi pemimpin. Bagaimana saudara-saudara diperlengkapi jadi pemimpin, terus dijadi pemimpin, dan terus bahkan nanti di sesi modul yang terakhir kita bicara tentang pemimpin yang bertumbuh. Nah saudara, berarti ada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan ketika Tuhan sudah buat kita jadi pemimpin. Dan Tuhan mau pakai saya dan saudara, bukan hanya sekadar jadi pemimpin bagi pribadi kita, tapi juga Tuhan mau pakai kita bergerak bersama-sama melakukan firman Tuhan. Amin. Nah hari ini kita fokus juga bicara tentang bergerak bersama-sama dengan pemimpin. Nah saudara, setiap komunitas, setiap tempat, setiap gereja pasti ada pemimpinnya, betul nggak? Ya kan, ada gembalanya, ada pemimpinnya. Nanti kita akan belajar nih. Kenapa kita belajar tentang ini? Agar gini, nanti bergeraknya kita tuh betul-betul bersama-sama. Amin. Saya rindu gereja ini sehat dan bertumbuh dengan baik. Gereja akan terus menjadi kuat, akan terus bertumbuh ketika seluruh jemaat mau bergerak bersama-sama dengan pemimpinnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara mau lihat gereja ini bertumbuh? Saudara mau lihat gereja ini semakin kuat, semakin sehat, amin. Maka saudara harus pastikan kita semua bergerak bersama-sama. Bahkan kalau saudara mau kerohanianmu itu terus bertumbuh, dengarkan baik-baik ini. Kalau kerohanianmu mau bertumbuh, maka pastikan juga saudara siap untuk sama-sama bergerak dengan pemimpinmu. Karena gini, jangan sampai pertumbuhan rohani jemaat berbeda dengan pertumbuhan rohani pemimpinnya. Nggak boleh. Sehingga Tuhan mau pemimpin dan jemaat punya pertumbuhan kerohanian yang sama. Amin. 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 Jangan saudara pikir, oh ya itu kan pendeta, dia nggak apa-apa lah, wajar kok kalau dia pemimpin, wajar lah dia lebih ini dari kita. Hendak, kata Tuhan. Tuhan justru mau dalam kepemimpinan kita sebagai seorang pemimpin, sebagai anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan yang rajin ibadah, kita harus sama-sama pertumbuhan rohaninya sama dengan pemimpin. Makanya kadang-kadang bikin bising kepala di gereja itu kenapa? Karena tadi itu seakan-akan pemimpinnya yang bertumbuh, tapi jemaatnya jauh banget dalam kehidupan kerohanian yang bertumbuh. Itu beratnya luar biasa. Nah saya rindu kita GKI bergerak bersama-sama, sama-sama bertumbuhnya. Amin. Saya bertumbuh, saudara bertumbuh. Saya semakin bertumbuh, saudara semakin bertumbuh. Yang mau bertumbuh katakan amin. Amin. Luar biasa. Saudara, ini tema yang luar biasa buat kita. Nanti dalam bulan ini ada 5 minggu. Berarti saudara nggak boleh bosan nanti dengar firman Tuhan bicara tentang bergerak bersama pemimpin. Amin.
Amin. Alkitab menulis bagaimana bangsa Israel bisa sampai di negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Lihat baik-baik. Tapi mereka harus bergerak bersama-sama dengan pemimpinnya. Baru sampai ke negeri perjanjian. Amin. Mereka nggak bisa bergerak sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri nggak sampai. Alkitab catat waktu mereka bisa sampai ke negeri perjanjian. Karena mereka bergeraknya bersama-sama dengan pemimpinnya. Yosua 3 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel. Lihat baik-baik. Semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Yosua libatkan seluruh umat Tuhan, dikatakan. Seluruh umat Israel untuk bergerak bersama-sama di bawah pimpinannya. Untuk apa? Untuk masuk ke negeri Kanaan, untuk masuk ke negeri perjanjian. Sekali lagi saya rindu GK Hope di Jakarta alami itu. Kita masuk dalam negeri perjanjian Tuhan. Amin. Amin. Sehingga janji Tuhan itu kita betul-betul sama-sama alami dan digenapi. Amin. Dia mau kita sama-sama, seluruh jemaat bergerak bersama-sama. Dan saya mau saudara semua sekali lagi ikut terlibat di dalamnya. Amin. Karena kan saudara sudah belajar melayani bersama-sama. Amin. Maka saudara akan terus belajar untuk bergerak bersama-sama. Saudara dan saya ingat baik-baik. Kita tidak dipanggil untuk dilayani dikatakan. Tapi kita dipanggil apa? Untuk? Oh, amin. Kita sudah belajar itu dalam pemuritan. Nah sekarang slide ini. Perhatikan baik-baik. Ini kan visi dari Tuhan. Nah visi dari Tuhan diberikan kepada pemimpin. Amin. Visi itu nggak bisa semua orang terima, tapi visi itu hanya diberikan kepada pemimpin. Nah, waktu dia diberikan, maka waktu pemimpin terima itu dikerjakan. Tapi nggak bisa pemimpin kerjakan sendiri, seorang diri. Dia harus kerjakan bersama-sama. Amin. Visi itu sekali lagi diterima oleh pemimpin dari Tuhan, dikerjakan bersama-sama dengan seluruh jemaat. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa gereja ini bisa bertumbuh. Nanti gereja ini kelak waktu nanti kuat, hebat. Saudara nggak bisa ada yang klaim bahwa ini bisa berkembang nih gereja ini karena saya ada di sini gitu. Bukan. Nggak ada seorang pun bisa membanggakan dan mengklaim itu. Tapi gereja ini nanti akan terus bisa bertumbuh dan terus berkembang karena dikerjakan bersama-sama. Dengan kata lain, bahwa tidak ada seorang pun di antara saya dan saudara yang boleh pasif. Tapi aktif bergerak. Karena Alkitab tidak pernah ada yang menjelaskan orang Kristen itu pasif. Tapi orang Kristen itu aktif. Amin. Tidak ada Alkitab yang mencatat saudara orang percaya itu pasif. Kalau orang pasif berarti bukan orang Kristen. Karena Alkitab bilang orang percaya itu harus aktif. Amin. Maka Yesus bilang pergi. Itu kalau udah bicara pergi aktif. Jadikan. Amin. Aktif. Mereka bilang tidur, nggak ada kan? Duduk, nggak ada. Pergi. Kalau bicara pergi berarti ada yang bergerak. Amin. Aktif. Sekarang kita lihat ayat ini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Lanjut, dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat 3. Untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Berhenti sampai di ayat 3 dulu. Dikatakan gini, dari ayat 1 sampai 3, Yesaya sedang sampaikan bahwa ada visi yang dia terima dari Tuhan. Dan itu diberikan kepadanya. Dan visi dan urapan itu Tuhan berikan buat Yesaya. Namun untuk mengerjakannya Yesaya tidak bisa seorang diri. Ia harus bersama-sama. Maka di ayat selanjutnya mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ayat 4. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Ulang lagi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi. Amin. Yang sudah runtuh, yang sudah sunyi. Mulai kembali dibangun. Amin. Sama siapa? Sama semua. Sama mereka.
Amin. Ya saya terima visi itu. Tuhan lakukan itu. Kerjakan apa yang sudah runtuh. Bangun kembali. Tapi dia nggak bisa seorang diri. Dia harus bersama-sama. Saudara, ada satu kebenaran, nanti kita akan baca ayatnya. Bagaimana gini? Dikatakan bahwa ada pahlawan-pahlawan iman yang menerima janji-janji Tuhan dengan iman mereka. Jadi ini pahlawan-pahlawan iman yang Alkitab catat terus dari mulai ayat 1 sampai terusnya. Dia bilang, dia terima janji Tuhan dengan iman mereka. Dan di pasal itu dikatakan ada Nuh, ada Abraham, pahlawan-pahlawan iman tuh. Dan ada pahlawan-pahlawan iman yang lainnya yang juga Alkitab catat. Terima janji Tuhan. Namun hal yang menarik adalah, saudara, kalau saudara perhatikan nanti ayatnya, kita akan baca di ayat-ayat yang berikutnya. Semua yang dijanjikan Tuhan, mereka baik-baik. Semua yang dijanjikan Tuhan kepada pahlawan-pahlawan iman itu tidak digenapi dalam kehidupan mereka. Saya ulang lagi. Mereka terima janji Tuhan. Mereka terima visi itu, tapi ternyata tidak digenapi di masa hidup mereka. Karena apa? Alkitab catat, dalam perjalanan iman mereka, mereka ada yang mati digergaji. Kan gitu kan kisahnya. Ada yang matinya dibunuh, ada yang terbalik, ada yang sebagainya. Sehingga di masa hidup mereka kegenapan itu belum terjadi. Hingga janji Tuhan yang awalnya diterima oleh pahlawan-pahlawan iman itu tidak bisa digenapi di masa hidup mereka. Tapi dengar baik-baik, penggenapan kesempurnaannya justru terjadi pada kegerakan terakhir. Dan kapan itu kegerakan terakhir? Hari ini. Amin. Amin. Kapan kegerakan terakhir itu? Hari ini. Amin. Hari-hari inilah kegerakan terakhir terjadi sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin. Pada generasi yang sekarang lah disebutlah generasi yang terakhir, yang akan sampai di garis akhir. Saudara mau sampai di garis akhir? Saudara mau sampai di garis akhir? Sebab tanpa generasi ini atau tanpa saya dan saudara, maka iman mereka itu pahlawan iman, ya ini yang tadi itu sudah gugur lebih duluan, menjadi tidak sempurna. Maka Tuhan mau kita yang terus menyelesaikannya sampai akhir. Sekarang kita lihat ayatnya. Ada nggak ayatnya? Ada ayat. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Ayat 39, mari kita baca sama-sama. Dan mereka semua, itu pahlawan-pahlawan iman itu disebutnya. Tidak memperoleh apa? Yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka apa? Telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Imannya luar biasa. Tapi tidak sampai digenapi di dalam masa hidup mereka. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang apa? Wih. Sesuatu yang lebih baik buat siapa? Amin. Lanjut, dibilang apa? Amin. Tanpa siapa? Tanpa siapa? Wih, bilang dong, tanpa saya nih. Enggak sempurna itu apa yang dikerjakan pahlawan iman. Amin. Makanya saya harus ini bukan percaya diri selalu GR, bukan. Alkitab mencatat tanpa kita. Amin. Enggak sempurna apa yang Tuhan janjikan. Maka Tuhan mau kita amin. Ini pahlawan iman yang udah terima visi dari Tuhan. Dia pemimpin kita sejak waktu dulu. Tapi dia gugur di medan perjalanan hidupnya sebagai mempertahankan imannya. Dia harus mati di situ. Dalam dia mempertahankan imannya. Tapi yang luar biasa Tuhan bilang, tetap janjiku akan digenapi. Melalui siapa? Melalui kau generasi yang terakhir. Amin. Saudara mau selesaikan itu? Saudara dan saya mau selesaikan itu? Jadi perjalanan itu terjadi dari generasi ke generasi. Dan generasi yang terakhirlah yang menyempurnakan yang pertama. Maka dengan demikian, saudara, bisa jadi visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini, GG Hope di Jakarta, saya mungkin tidak bisa lihat di masa usia saya. Saya nggak tahu usia saya sampai berapa. Tuhan masih percayakan untuk mengembalakan. Saya juga nggak tahu kapan saya harus selesai. Dan saya nggak tahu juga kapan saya dipanggil Tuhan. Namun, dapat dikerjakan, dapat diselesaikan dengan tuntas oleh apa? Generasi berikutnya. Amin. Amin. Tidak berhenti di situ, tapi akan diselesaikan pada generasi selanjutnya. Dan itu dikerjakan terus sampai apa? Sampai dia datang. Amin. Sekali lagi, kita semua generasi yang sekarang tidak boleh pasif, tapi harus
Aktif. Bilang sama sebelah, aktif. Jangan pasif. Kebanyakan tidur sih. Aktif. Amin. Udah mau dekat nih hari Tuhan, masih aja mau pasif terus. Ngapain kata Tuhan? Udah, ayo selesaikan, sempurnakan nih perjalanan iman mereka. Amin. Karena kalau jemaat dan generasi berikutnya tidak mau dibangun untuk bisa bergerak, bertumbuh bersama-sama, maka visi yang Tuhan sudah sampaikan itu tidak akan bisa dituntaskan. Oleh sebab itu, setiap kita tidak bisa jalan sendirian, tapi kita harus selalu bergandengan tangan. Maka kan ada lagunya kan bilangnya, bergandengan tangan, amin, dalam kasih, dalam satu hati. Terus bergandengan tangan, amin. Terus bergerak sampai sempurna. Amin. Dan janji Tuhan digenapi. Saudara mau alami kegenapan janji Tuhan? Saya percaya setiap saudara semuanya dalam gereja ini tidak ada yang kebetulan hadir. Amin. Maka Tuhan mau kita semua dapat bergerak bersama-sama. Lihat wajahnya kanan kiri, bilang, nggak kebetulan gua ketemu kamu nih. Amin. Nggak ada yang nggak ada yang kebetulan. Amin. Bahkan di gereja kita akan lihat kembali ada satu kebenaran yang luar biasa. Di dalam gereja mula-mula disebut bahwa mereka semua bergerak maju bersama-sama. Saya rindu kita pun modelnya sama kayak gereja mula-mula. Walaupun belumlah, masih terlalu jauh lah. Tapi kita akan belajar bagaimana gereja mula-mula udah kasih contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa dalam mereka bergerak bersama-sama. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ayat 41, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberanikan diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah dengan 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu kumpul untuk memecahkan roti dan selalu kumpul untuk berdoa. Amin. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap ngapain? Bersatu. Amin. Dan segala kepunyaan mereka adalah berhenti dulu sebentar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nih enak nih. Semua orang yang telah jadi percaya tetap bersatu. Nggak boleh tercerai lagi. Amin. Tetap bersatu. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Amin. Dan saya suka lanjutnya apa? Dan segala kepunyaan mereka. Amin. Kepunyaan bersama. Saudara mau nggak siap? Punyamu punya bersama nih. Amin. Amin. Wah, udah mulai mikir. Enak aja dia. Sayang banting tulang, dia terima dagingnya. Enak aja. Kamu banting tulang dong. Kamu kira enak tulang tuh dibanting. Segala kepunyaan katanya adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Ayo. Dan selalu ada dari lihat nih, menjual harta miliknya, lalu apa ngapain? Dia nggak jual harta miliknya, bayar utang. Karena pusing sama persoalan utang terus. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Sehingga nggak pernah punya kesempatan bagi buat orang lain. Bukan nggak ada loh, ada. Tapi kamu hanya pusing buat dirimu sendiri. Urusin dirimu sendiri. Terus di diri. Kapan kamu bagi buat orang lain? Amin. Padahal ini ada contohnya. Waktu kamu jual hartamu, bagi buat orang susah. Sehingga mereka tetap kuat. Sama-sama kita satu. Amin. 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 Gitu loh maksudnya saudara. Maka kadang-kadang orang Kristen gak mau sederhana. Maunya hidupnya pusing terus. Datang ke gereja, Pak, pendeta doakan saya, Pak. Aduh, pergumulan kami, Pak. Kamu yang buat pergumulan. Kami gak punya harta, ada. Tapi kamu gak pakai dengan baik. Amin. Amin. Ayat 46. Lihat baik-baik. Dengan bertekun dan dengan sehati tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergirir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Wow, luar biasa nggak? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dalam ibadah doa saya pernah sampaikan firman Tuhan bilang, sampai orang banyak itu bilang, yang begini belum pernah kami lihat nih. Betul nggak? Yang kisah orang lumpuh, saudara masih ingat gak? Yang 4 orang kawannya bawa orang lumpuh, terus masuk, buka itu genteng atap rumah, bawa kepada Yesus. Yesus bilang, karena iman mereka nih, bukan karena iman yang lumpuh,
Dosanya diampuni? Enggak. Orang ini orang berdosa kok. Mungkin dia orang lumpuh ini nggak pernah ibadah. Boro-boro. Udah dia tanya sama Pak Haryanto, doa enggak? Nanti ya. Doa enggak? Nanti ya. Udah lumpuh. Doa enggak? Tahu lumpuh. Ayo melayani. Lumpuh. Sampai digotong tuh sama teman-temannya. Betul enggak? Nah, Yesus bilang apa? Bukan karena dia loh aku sembuhkan. Karena kamu. Amin. Dan waktu Yesus ngomong gitu, dia sengaja biar semua orang lihat pernyataannya. Sehingga orang layak itu bilang apa? Yang begini dia belum pernah kami lihat. Bukan yang orang lumpuh sembuhnya yang belum pernah mereka lihat. Yang itu mereka udah suka lihat. Amin. Yang begini nih, yang 4 orang nih kayak gini belum pernah saya lihat nih. Amin. Amin. Ya. Saudara mau disukai semua orang? Karena kita disukai, jemaat disukai, orang lain akan datang ke rumah Tuhan. Amin. Mereka nggak lihat kita bukan jadi sandungan, tapi jadi berkat yang luar biasa. Amin. Senang banget kita nolong orang. Orang akan datang. Mereka bilang, dari mana sih kalian modelnya seperti ini? Kok kalian bisa ya punya pergumulan tetap bisa nolong kami? Kami tahu kalian lagi punya persoalan, tapi tetap bisa doakan kami. Kasih semangat kepada kami. Kasih waktu perhatian sama kami. Apa rahasianya? Yang begini belum pernah kami alami. Karena kami tahu orang Kristen tuh semua omong kosong aja. Di gereja aja tuh nyembah-nyembah, nangis-nangis. Tapi realitanya orang paling egois. Tapi enggak nih, yang begini belum pernah kami lihat. Amin. Ada jemaat kayak gini belum pernah kami lihat. Amin. Mereka memang bukan kumpulan orang-orang hebat kaya, tapi mereka kumpulan orang-orang yang hatinya besar. Saudara mau siap melayani Tuhan? Saudara, tantangan yang ada di zaman sekarang adalah banyak orang yang hidupnya justru untuk dirinya sendiri. Yang penting hidupnya diberkati dan gak pernah mau peduli dengan orang lah. Yang penting hidup mereka aman dulu dirinya, dan gak mau tahu hidup orang lain seperti apa. Itu orang lain makin susah jemaat makin susah, gak mau tahu dia. Terus apalagi kalau dia udah susah gak datang ibadah, gak doa tuh dia tuh Pak. Makasih gak rajin ibadah dia Pak, padahal dia lagi susah. Kenapa gak kita telepon? Kenapa dia gak datang ibadah? Kenapa dia gak bisa setia? Mungkin ada pergumulan yang dia sedang hadapi. Datang di situ. Amin. Tanpa kita harus menghakimi kehidupannya. Amin. Kadangkala kita datang ibadah. Saudara perhatikan baik-baik. Orang Kristen di zaman sekarang. Di zaman sekarang ya saya katakan dengan jujur. Dia hanya puaskan hatinya. Makanya kalau hatinya sudah terusik di satu tempat, dia pindah lagi. Dia pengen puas hatinya. Terus nanti dia bikin status di sosial media. Saya diberkati banget dengan firman Tuhan hari ini. Hari ini firman yang membentuk hati saya. Bohong semua. Kalau mau dibentuk tuh dia waktu ngalamin situasi yang berat, gesekan yang besar, dia harus siap harusnya. Betul nggak? Betul nggak? Firman yang menjawab saya. Pulang gereja, saya ditelepon. Dapat tender, proyek besar, berkat. Selalu untuk diri sendiri. Betul. Selalu gitu tuh, pakai nama Tuhan. Padahal bukan tentang Tuhan yang sedang diagungkan. Tentang dirinya sendiri. Bukan tentang Tuhan yang disaksikan. Tapi selalu pakai atas nama Tuhan. Kalau udah pakai atas nama Tuhan udah luar biasa. Wah bener ya. Memang Pak Yopi diberkati Tuhan ya. Selalu aja dapat berkat, deal-deal yang luar biasa. Padahal nggak pernah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nggak pernah mau bagi berkat buat orang lain. Untuk dirinya sendiri. Saudara, waktu hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Namun hidup yang diberikan oleh Tuhan itu jadi seperti sia-sia. Dan akhirnya apa? Usia kita bertambah, betul bertambah, tapi cuma buang-buang waktu. Bilang sama sebelahmu, jangan cuma buang-buang waktu. Amin. Serius. Saudara, saya nggak mungkin khotbahkan ini di gereja lain. Saya hanya bisa khotbahkan di gereja lokal. Karena memang ini untuk jemaat sendiri. Kalau dia khotbahkan di gereja lain, nanti yang lain tuh aneh nanti dengarnya. Saya harus khotbahkan di gereja sendiri. Amin. Saudara, jangan sampai kita buang-buang waktu. Amin. Yesus sudah selamatkan kita. Pilihannya itu ada di dalam siapa? Saya dan saudara. Saudara mau pilih untuk berikan waktumu dan semua hidupmu hanya untuk kerajaan Allah, atau waktumu dan hidupmu justru saudara berikan untuk dunia ini? Saudara, kadang-kadang gini. Ini tangan kanan kita nih, saya kamu ingat aja nih, lagi ingat. Ini anggap nih tangan kanan saya nih. Kalau saya nggak pernah gunakan tangan kanan ini, saya cuma gunakan terus tangan kiri. Lama-lama, tahun demi tahun, saya nggak pernah mau gunakan tangan kanan saya. Maka ini tangan kanan nggak akan pernah saya bisa gunakan sampai selamanya. Dia nggak terbiasa digunakan. Betul apa betul? Betul nggak? Saudara coba aja nanti praktekkan. Yang mana anggota tubuhmu yang saudara mau gunakan?
Nanti dengan karena stroke dia nggak bisa bergerak. Dengan sendiri dia akan bisa melakukan apa-apa. Dia kaget tiba-tiba ngangkat, jangankan ngangkat beban berat, ngangkat pulpen aja, dia kaget dia. Tangan saudara bingung, ada apa ini? Karena nggak pernah digunakan. Amin. Saya buat kadangkala jemaat tuh gitu, karena nggak pernah digunakan hidupnya, waktu alami masalah, langsung mau tumbang. Karena apa? Nggak pernah digunakan, nggak pernah jadi kuat, nggak terlatih untuk menggunakan hidupnya. Waktunya sama Tuhan. Amin. Waktunya hidupnya hanya dipergunakan buat hal-hal yang bukan untuk Tuhan. Kita lihat sekarang ini. Oke, Musa diberikan visi oleh Tuhan. Dilanjutkan kepada Yosua. Waktu Musa terima visi dan janji Tuhan, dan Yosua yang melanjutkan visi itu, betul ya? Musa kan nggak sampai ke negeri Kanaan, betul ya? Yosua yang melanjutkan. Namun Yosua tidak lakukan itu sendirian. Sekali lagi, tadi kita udah baca, melainkan bersama-sama dengan seluruh umat orang Israel. Dan Yosua bersama mereka lanjutkan sampai ke negeri perjanjian. Musanya boleh mati dan tidak sampai masuk ke Kanaan, tapi janji Tuhan tidak terkubur. Amin. Musanya boleh mati, boleh tidak sampai ke negeri Kanaan, tapi janji Tuhan, visi dari Tuhan tidak mati, tidak terkubur, tapi harus sampai terus dilanjutkan. Tuhan justru bangkitkan Yosua dan seluruh umat Israel untuk dapat melanjutkannya. Sama halnya dalam pemimpin dalam gereja. Suatu hari sekali lagi bisa saja pemimpin ini berganti. Amin, betul nggak? Gembalanya bisa saja berganti, saudara. Keki bisa punya ganti gembala. Saya mungkin tidak lagi jadi gembala. Tapi visi kerajaan sorga harus terus berjalan. Sampai kapan? Sampai garis akhir. Amin. Dan harus ada nanti pemimpin-pemimpin berikut melanjutkannya. Dan Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk hal itu. Amin. Jangan sampai sesuatu yang berguna yang ada di saudara, saya tadi udah bilang. Tapi karena tidak pernah kita gunakan, akhirnya akan menjadi tidak berguna. Saudara mau itu berguna? Amin. Gunakan itu. Amin. Bilang sama saya mau berguna. Maka saya akan gunakan itu yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Saudara masih punya waktu, gunakan waktumu. Amin. Kan Tuhan gak bilang tol uang. Gunakan waktumu. Belum bilang uang kok dia. Bilang waktunya aja. Kasih itu waktu itu buat Tuhan. Kasih perhatian kita sama Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat ada satu kebenaran luar biasa. Saya akan akhiri kebenaran ini. Kalau saya dan saudara mau bergerak bersama-sama, maka yang perlu ada dalam diri kita, yang kita harus terus kembangkan adalah rasa memiliki. Karena banyak orang di dalam gereja tidak punya rasa memiliki. Kita akan belajar dulu dari seorang Daud yang punya rasa memiliki yang sangat kuat. 1 Samuel 17 ayat 25 sampai 26. Ayat 25. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu, katanya. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Perhatikan baik-baik akhirnya. Raja akan memberikan apa lagi? Anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya. Dan siapa yang gak pengen dibebaskan pajaknya? Apalagi sekarang Indonesia. Udah kejar-kejar pajak. Semua orang pengen pajaknya itu bebas. Lihat. Daud bisa menang, maka Daud akan diberikan apa? Kekayaan dari raja. Bukan hanya dikekayaan dari raja, dijadikan menantu raja. Siapa yang gak mau jadi besannya raja? Semua pengen. Bahkan bukan hanya dibebaskan, dianugerahkan oleh raja jadi menantu, bukan hanya diberikan kekayaan dari raja, dia juga dibebaskan dari pajak. Namun yang luar biasa ayat 26, mari kita baca sama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, katanya. Siapa itu Goliat itu, katanya. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Lihat baik-baik. Daud sedang dikatakan bahwa siapa itu Goliat, orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kok dia bisa-bisanya mencemooh orang Israel, tidak menganggap orang Israel, yang dimana menurut Daud, saya itu ada di situ. Saya ini orang Israel. Amin. Tersinggung Daud. Daud bahkan sedang katakan bahwa karena saya ini orang Israel, bagian dari orang Israel, maka jika Goliat mencemooh orang Israel, Goliat juga sedang mencemooh saya secara pribadi. Amin. Itulah yang membuat Daud punya rasa memiliki yang sangat kuat.
Bukan karena tadi itu dapat bonus harta, jadi menantu, sama bebas pajak, bukan. Tapi dia bilang bukan karena itu aku mau maju hadapi Goliat, tapi karena aku bagian dari orang Israel. Amin. Amin. Daud gak tertarik dengan apa yang ditawarkan, tapi Daud lebih kuat hatinya tentang dia datang dari mana. Itulah yang buat Daud, sekali lagi saudara, punya rasa memiliki. Untuk maju berperang bersama-sama, melawan musuh, melawan Goliat untuk bangsa Israel. Sekarang pertanyaannya, bisakah saya dan saudara melihat hal yang sama di dalam gereja ini? Bisakah saudara punya rasa memiliki yang kuat itu di dalam gereja ini? Bisakah saudara lihat dan katakan, jika gereja ini bertumbuh dan berkembang, maka saya pun pasti akan bertumbuh dan berkembang. Amin. Dan sebaliknya, jika gereja ini gagal, saya pun pasti gagal. Maka saya nggak mau gagal gereja ini. Amin. Amin. Kalau gereja ini gagal, saya juga gagal. Oleh sebab itu saya mau gereja ini maju dan berkembang, jadi gereja yang sehat, jadi gereja yang kuat, jadi gereja yang memberkati orang lain, jadi gereja yang sungguh punya dampak bagi banyak jiwa. Maka dengan itu saya pun harus bergerak bersama-sama dengan gereja ini. Amin. Saya punya rasa memiliki atas gereja ini. Kalau saudara bisa lihat itu, maka saudara punya mental pemilik, bukan mental penyewa. Amin. Walaupun kita masih menyewa di tempat ini, tapi dalam gereja kita ini saudara pemilik, saya pemilik atas rumah Tuhan ini. Punyakah saudara sekarang rasa memiliki dalam gereja ini? Saudara menganggap saudara ada pemilik? Wah, cuma 1-2 yang anggap pemilik. Kayaknya saya numpang doang Pak Pendeta di sini. Nanti anak-anak saya mau gede nih, mau nikah. Saya numpang nikah di sini. Semua numpang lah pokoknya. Pak Pendeta juga saya cuma sewa Pak Pendeta lah. Saya kasih persembahan biar Pak Pendeta bisa hidup. Kayak saya sewa Bapak. Pokoknya Bapak baik aja melayani kami. Untuk maju bergerak, aduh Bapak aja yang maju bergerak. Karena kan kami bukan pemilik. Kami cuma penyewa. Banyak gak gitu? Banyak. Bilang sama sebelah, banyak di gereja. Kayak gitu. Banyak di gereja. Cuma mentalnya betul apa betul? Tapi tidak gak punya mental pemilik. Saudara tahu gak mental pemilik sama mental penyewa? Saudara kalau kita sewa kendaraan, kan gak mungkin saudara nyewa kendaraan, terus saudara pikirin itu, nanti ganti olinya kapan ini ya? Saya mesti tune up nih mesin ini, saya perhatikan, gak mungkin. Betul gak? Betul gak? Saya udah peduli. Nanti juga mau tiba-tiba bodinya juga kesenggol. Ya kesenggol. Ya udahlah bukan punya saya. Betul nggak? Kan nanti dipulangin habis disewa. Kan beda kalau kita punya rasa milik, orang milik saya. Betul nggak? Baru kesenggol sedikit. Aduh sayang. Aduh ini udah banyak banget nih nolong saya melayani. Kan gitu betul nggak? Aduh. Dipikirin, ganti olinya, semua dipikirin karena punya rasa memiliki tadi. Saudara punya rasa memiliki di gereja ini? Amen. Betul. Saudara punya rasa memiliki di gereja ini? Amin. Amin. Kalau ada yang goyang-goyang, saudara nggak usah komplain. Bu Pendeta, goyang tuh ganti. Enggak. Saudara doain. Kalau bisa mana tahu saudara dengan mujizat saudara dalam nama Yesus, nggak goyang lagi. Tapi kalau memang goyang lagi, berarti saudara siap-siap ganti. Karena itu milik bersama. Amin. Amin. Betul gak? Saudara siap? Amin. Musim tahun ini musim melim. Amin. Amin. Saudara harus siap itu punya rasa memiliki atas gereja ini. Saudara akan terima banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Karena yang cuma pemilik yang banyak bisa terima banyak hal. Betul gak? Betul apa betul? Mana ada penyewa bisa terima? Mana ada orang penyewa, tapi pemilik bisa terima banyak hal. Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun, dia bilang, kemanapun kami akan kau suruh, kami di kemana? Akan pergi.
Lihat baik-baik. Ayat 17. Sama seperti kami, dulu kami dengar perintah Musa katanya. Demikian kami akan dengarkan juga perintahmu, Yosua. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia sertai Musa. Ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak dengar perkataanmu, Yosua, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Kami yang lawannya. Lihat tuh. Coba-coba ada yang nggak mau dengar apa yang diberitakan Yosua. Jangan Yosua yang turun, kami yang hadapan dengan dia. Maka dia bilang, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Yosua. Amin. Amin. Itu punya rasa memiliki sama pemimpinnya. Pak Pendeta Haryanto, udah doa aja. Siapkan firman Tuhan. Urusan jiwa kami yang nanti bergerak. Wah, luar biasa tuh. Pak Pendeta, ada yang sakit tuh. Udah Pak Pendeta di rumah aja doa. Biar kami yang ke sana. Udah nanti Pak Pendeta kasihan kesehatannya. Kami aja yang hadapi itu penyakit-penyakit. Dalam nama Yesus. Apalagi kalau ini bilang, oh usia saya masih muda Pak Pendeta, tenang aja, saya sanggup tuh ngadapin. Udah Pak Pendeta, diam aja. Tapi kalau ada yang ngebantah, pokoknya urusannya sama kami. Coba ada yang menentang, kami yang ada di sana. Kerjakanlah bagian yang Tuhan percayakan pada kita, amin. Kerjakanlah apa yang Tuhan sudah perintahkan. Rasa memiliki yang mereka miliki adalah rasa memiliki yang sangat kuat. Bahkan kalau di ayat awal tadi katakan mereka sudah lihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Kita sudah belajar tadi. Rasa memiliki mereka itu kuat satu dengan lain. Lihat. Punya apa? Kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Amin. Tidak ada di antara mereka yang pasif. Mereka semua aktif bergerak bersama-sama. Rasa memiliki itulah yang membuat saya dan saudara bisa bergerak bersama-sama di tahun ini. Rasa memiliki itu juga bisa membuat saya dan saudara bisa melayani setiap jiwa yang ada. Saya berdoa, saudara semua punya mental pemilik dalam gereja ini. Hingga kita bisa terus bergerak melayani Tuhan. Bergerak bersama-sama dengan pemimpin. Amin. Saudara siap melayani Tuhan? Saudara siap bergerak bersama dengan pemimpin? Amin. Akan banyak ada pemimpin yang akan Tuhan percayakan di tempat ini. Maka percayalah, seperti saudara dengar saya, saudara akan dengar pemimpin berikutnya. Dan itu terus sampai apa? Sampai janjinya disempurnakan. Amin. Sampai kapan? Sampai garis akhir. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa kepada saudara. Makasih buat firman-Mu Tuhan hari ini. Kami belajar satu kebenaran yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Kami yakin ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan atas gereja-Mu. Dan kami hari ini akan belajar di sepanjang bulan ini bagaimana kami bergerak bersama-sama, bergerak maju bersama dengan pemimpin. Sehingga kami pastikan ada lawatan Tuhan terjadi. Ada jiwa-jiwa yang kami menangkan bersama-sama. Ada keluarga-keluarga yang kami akan tolong bersama-sama. Seperti gereja jemaat mula-mula yang sudah mereka lakukan jadi teladan. Kami mau belajar untuk mengikutinya Tuhan. Sehingga apa yang kami miliki akan kami bagikan bersama-sama. Ketika Tuhan percayakan kami kekayaan, kami akan jual kekayaan itu, kami bagikan bagi orang-orang yang susah. Kami tolong banyak orang Tuhan. Kami menangkan setiap jiwa yang ada. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami bergerak bersama-sama, gereja ini akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika banyak orang dengar ada nama Yesus di dalam gereja ini, bahkan orang akan bilang, banyak orang di luar akan katakan, bersama-sama mereka sampaikan, belum pernah kami lihat yang begini, belum pernah kami lihat. Ada jemaat-jemaat yang luar biasa. Ada jemaat-jemaat yang begitu setia. Ada jemaat-jemaat yang punya rasa memiliki yang sangat kuat atas setiap pekerjaan Tuhan. Maju untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Siapkan hati kami sebentar untuk kami dengar kembali Tuhan Yesus. Kami menikmati perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus itu maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan kudus Bapak. Tuhan Yesus, Engkau kuduskan, Engkau berkati Bapak. Setiap roti dan cawan yang dipakai dikuduskan di dalam nama Yesus. Jadi kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Ada sesuatu yang kami terima hari ini melalui perjamuan kudus ya Bapak. Yang sakit hari ini disembuhkan. Yang lemah diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Berkat
berkati hamba-Mu yang melayani Tuhan. Bahkan berkati kami yang menerimanya Bapa. Dan kami siap untuk menerima perjamuan kudus hari ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nanti perjamuan kudus akan dibagikan. Singarakan dan WL akan menyanyikan pujian. Sambil mengangkat tangan, roti ada tangan kanan saya dan saudara, dan kembali kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan sama-sama makan roti di tangan kanan kita. Kita percaya Kristus tinggal tetap dalam hidup saya dan saudara. Tubuhnya menyatu dalam hidup saya dan saudara. Dan kita akan makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah angkat cawan yang tangan kanan saya dan saudara. Dan kembali kita dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, percayalah,
Saya dan saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga ada banyak orang akan terima firman Tuhan. Ada banyak jiwa akan dengar firman Tuhan sampai ia datang. Dan kita akan minum cawan yang tangan kanan saudara. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau beri kami kesempatan hari ini untuk kami bisa hadir beribadah, bawa keluarga kami. Kami bersyukur juga kami bisa melayani hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Maka kami bersyukur kami bisa menikmati perjamuan hari ini. Semua Tuhan yang menolong kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisai kami. Terima kasih. Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, ya Tuhan, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah, amin, perisaiku, ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku Tuhan, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri tengah badai, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan Tuhan, sampai kapanpun, amin. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, ya Tuhan, dalam kekuatan yang Kau berikan Tuhan, sampai kapanpun, amin, amin. Karena Yesus selalu menopang, amin, hidupku. Sebelum kita pulang sore hari ini, biarlah firman yang kita dengar hari ini, bahkan Tuhan izinkan kita mau belajar sepanjang bulan ini, untuk kita bisa bergerak bersama-sama dengan pemimpin. Saudara, Tuhan mau jika saudara mungkin sedang hadapi persoalan, hadapi pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan hidup, ada sakit penyakit, ada kelemahan-kelemahan yang terus ada dalam hidup saya dan saudara. Tapi Tuhan katakan, tetap aja berdiri, tetap aja terus berjalan, tetap aja terus bergerak bersama dengan pemimpin. Jangan diam di tempat, jangan pasif, bergerak saja. Percayalah. Walaupun engkau gak doakan tentang penyakitmu, engkau tidak juga doakan tentang pergumulanmu, tapi Tuhan katakan, aku dari surga akan memberkati engkau, aku dari surga akan menolong engkau, aku dari surga akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Saudara, angkat tanganmu bersama-sama dengan saya hari. Katakan, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai.
Sekali lagi bersama-sama aku kan berdiri di tengah badai Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik buat kami. Kami mau terus bergerak Tuhan bersama kami sampai kapanpun. Bukan bertahan Tuhan. Karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun bukan bertahan. Amin. Karena Yesus selalu. Sekali lagi katakan sampai kapanpun. Bukan bertahan. Amin, amin. Sambil mengangkat kedua tangan kita akan terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah jemaat yang kasih Tuhan. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Kunyanyikan haleluya, sungguh besar perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar kekuatanmu. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur pada